Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan pagi yang diselenggarakan oleh Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7. Dan pelajaran firman Tuhan pada pagi ini berjudul Medali untuk kita. Untuk itu, mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, sungguh Tuhan kami sangat memerlukan Engkau agar kami boleh mengerti akan sabda-Mu. Kiranya kuasa-Mu melalui Roh Kudus-Mu boleh memberikan kepada kami pengertian sehingga kami boleh mendapatkan berkat rohani dalam pekabaran pagi ini. Memberkati hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan kabar yang menggembirakan bangsa, yaitu ganda putri bulu tangkis kita, Apriani Rahayu dan juga Grecia Poli mendapatkan medali emas kejuaraan Olimpiade, yaitu untuk ganda putri bulu tangkis. Nah, medali yang mereka terima adalah sebuah penghargaan yang luar biasa. Dan juga sebuah sesuatu pemberian yang menarik oleh karena mereka mendapatkan sebuah kejuaraan. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, yang dulunya adalah biasa. Tapi ketika dia menerima medali, mereka menerima medali itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang terhormat. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan penghargaan. Ternyata pemerintah pun memberikan kehormatan dan penghargaan yang luar biasa. Demikian juga ketika anggota veteran Republik Indonesia menerima medali sebagai ungkapan terima kasih atas perjuangan mereka. Mereka betul-betul merasa dihargai, dihormati dengan medali-medali tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka adalah orang-orang yang terhormat. Mereka adalah orang-orang yang dihargai. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kita pun mendapatkan medali dari Tuhan, yaitu tanda keselamatan di dalam Yesus Kristus. Demikian juga kita pun mendapat medali, dan medali itu adalah nama besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang terhormat, yang dihormati, dan tentunya penghargaan dan penghormatan yang kita telah terima melalui medali ini pun harus boleh mengubah, yaitu kehidupan kita. Suatu kehidupan yang berbeda dengan ketika kita belum mengenal Yesus Kristus. Suatu kehidupan yang
dulunya biasa-biasa saja, sekarang ini oleh karena mendapatkan medali, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus dan juga tanda keselamatan, hidup kita seharusnya sudah berubah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca sebuah surat yang ditujukan kepada jemaat di Kolose, yaitu surat Rasul Paulus, itu bisa kita baca di dalam Kolose pasal 1, ayatnya yang ke-3 sampai ayat yang ke-14. Di sana dijelaskan bagaimana Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Kolose. Dan tentunya suatu hal harapan yang luar biasa ketika umat-umat Tuhan di jemaat Kolose ini menerima Yesus sebagai juru selamat. Ketika mereka ini mendapatkan tanda keselamatan, yaitu iman mereka kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita baca aja ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Nanti saudara bisa baca ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Mari kita baca ayat yang ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayat 11 dikatakan, doa dari Rasul Paulus adalah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Inilah harapan dan doa dari Rasul Paulus untuk jemaat-jemaat Kolose. Yaitu apa? Yang pertama, oleh karena mereka mendapatkan medali tanda keselamatan dari Tuhan Yesus, seharusnya mereka sudah hidup layak di hadapan Tuhan. Apakah kehidupan kita hidup layak di hadapan Tuhan dan berkenan kepadanya dalam segala hal? Apa yang dikatakan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apakah kesemuanya ini berkenan kepada Tuhan? Dan kamu memberi buah. Apa yang sudah menjadi buah-buah kita dalam kehidupan kita ketika kita ini menjadi pengikut Kristus? Dan ayat yang selanjutnya, yaitu bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Allah. Pengikut Kristus harus bertumbuh. Harus semakin hari semakin bertumbuh iman, pengharapan dan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Sehingga dengan pertumbuhan iman yang sudah kita rasakan, maka kita ditentukan untuk mendapatkan bagian dalam kerajaan terang, yaitu di dalam kerajaan surga nanti bila mana Yesus datang yang kedua kali. Biarlah melalui kuasa kemuliaannya kita bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun, dengan sabar ketika kita menghadapi apapun yang terjadi
dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah pokok-pokok dari apa yang menjadi doa Rasul Paulus dalam kitab Kolose pasal 1, yaitu bagaimana seharusnya kita sebagai pengikut Kristus yang sudah mendapatkan medali, yaitu medali keselamatan dan tanda keselamatan dan juga nama besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga suatu kali kelak ketika Yesus datang kedua kali, kita boleh menjadi bagian dari umat-umatnya untuk diselamatkan dalam kerajaan surga. Itulah doa dari Rasul Paulus. Kiranya pekabaran pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai penerima medali-medali iman dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga bila mana Yesus datang yang kedua kali, kita pun boleh diselamatkan. Selamat pagi, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.